Halo semuanya, baik lagi sama gue Wongki di sini. Kali ini gue mau review si Samsung Galaxy S22 ya, yang tompel teman-teman nih. Kalian bisa lihat tompelnya. Ini dia teman-teman HP-nya ya, udah gue jadiin sebagai secondary driver gue, nemenin si Samsung Galaxy Z Fold 3. BTW dia di sini ada minusnya di tompel di sini ya. Untuk touch-nya normal banget. Ini BTW juga udah gue pasangin nanti gores. Dan di bagian tombelnya juga masih bisa dipencet aman ya. Oke, itu dia. Dan BTW kemarin ini habis dapat update teman-teman ya. Ini kita cek about phone-nya dulu. Untuk One UI-nya udah yang versi 7.0, untuk Android-nya juga udah Android 15 teman-teman ya. Dan Google Play System update-nya terakhir di Juli 2025. Terus juga di sini gue udah tes Antutu. Untuk ini si Samsung Galaxy S22 dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1 ya, dia dapat nilai di 1.006.000 teman-teman ya. Ini udah beberapa kali gue coba dan ini hasilnya yang rata-ratanya di 1.006.000. Ini buat sehari-hari kalau dengan harga 2 jutaan sini udah lancar dan enak banget teman-teman ya. Oke, itu dia dari skor Antutunya. Oke teman-teman, mungkin gak usah lama-lama lagi. Habis ini bakal gue kasih unjuk ke kalian tes kualitas layar, tes speaker, tes gaming Genshin, sama hasil tangkapan kamera dan perekaman video dari si Samsung Galaxy S22 bakal gue kasih unjuk di belakang. Check it out! Oke teman-teman, ini dia untuk kualitas layar dari si Samsung Galaxy S22. Ya walaupun minus tompel, tapi ini layarnya tetap mantap ya teman-teman ya. BTW ini udah gue pasangin nanti gores yang anti spy, jadi kalau lihat dari samping ini nggak kelihatan. Oke, ini dia teman-teman ya, untuk kualitas layarnya jernih karena ini LCD-nya juga masih ori. Dia pakai LCD tipe Dynamic AMOLED 2X, udah support refresh rate 120Hz, udah support HDR10+ juga, dan luas layarnya sendiri 6,1 inch dengan resolusi Full HD+ ya. Untuk warnanya sih udah jelas ini khas AMOLED Samsung, udah jelas bagus. Buat nonton udah pasti manjain mata banget ya. Cuman ya walaupun minus ada tombel di situ, ya tergantung kalian gitu. Kalau ngerasa ngeganggu, ya jangan dibeli HP-nya. Cuman kalau buat gue pribadi sih ini masih bagus banget ya. Walaupun ada tombel tapi nggak terlalu ganggu, karena buat main game juga menurut gue pribadi masih oke. Oke, buat tes layar Samsung S22 mantap banget ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes kualitas speaker dari si Samsung Galaxy S22 ya. BTW dia di sini udah support Dolby Atmos. Kita langsung dengerin aja. Oke, itu dia teman-teman ya, untuk kualitas speakernya kencang, dia juga dual stereo di bawah sama di atas. Suaranya jernih, bassnya berasa. Ya, overall di kelas harga 2 jutaan sih ini udah termasuk bagus ya. Buat gue dapat nilai 8,5 dari 10. Oke, next kita langsung tes main Genshin. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes main Genshin Impact ya di Samsung Galaxy S22. BTW di sini untuk settingan awalnya kita lihat. Settingan grafiknya dia defaultnya di medium, FPS-nya 30. Cuman di sini akan gue coba ke highest di 60 FPS ya.
Let's end this quickly. There are a few interesting trinkets here. Lights out. Let's dance. You can't judgment. Let it ring. Hey, watch the packages. Oke teman-teman, buat main Genshin ini cukup oke ya. Kalau kalian main di highest 60 fps, kondisi HP akan cepet panas. Tadi udah sempat panas, berasa banget di tangan. Jadi ini gue turunin ke medium di 60 fps. Ini kondisinya udah mulai hangat lagi, nggak terlalu panas. Overall sih gue saranin kalau main Genshin dan lebih enak ya pengalaman mainnya tanpa cooler di medium 60 fps aja. Jauh lebih stabil ya. Terus juga untuk mainnya lebih enak di medium karena HP-nya nggak terlalu panas. Overall buat main Genshin Impact masih playable. Oke guys, ini adalah hasil perekaman kamera belakang Samsung S22 di resolusi Full HD 30 fps ya. Ini bisa ke ultra wide, kedua kali zoom, 3 kali zoom, dan di sini ada pilihan zoomnya sampai 12, tapi itu pasti crop lensa doang ya. Dan kamera depan, sip, hasilnya stabil ya. Oke guys, ini adalah hasil perekaman kamera belakang Samsung S22 di resolusi 4K 60 fps. Dia bisa di 8K, cuman ini gua di 4K 60 fps saja. Dan dia nggak bisa pindah lensa ke ultra wide atau zoom, tapi dia bisa pindah ke kayak gini dan posisinya ini stabil. Sip. Oke guys, ini adalah hasil perekaman kamera depan Samsung S22 di resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya bagus, stabil, dan dia bisa ganti lensa ke lensa belakang, dan dia bisa ke ultra wide, zoom, atau yang satu kali. Baik lagi, hasilnya sip. Oke guys, ini adalah hasil perekaman kamera depan Samsung S22 di resolusi maksimal 4K 60 fps. Ini dia resolusi maksimal ya, dia bisa di Full HD, tapi gua kasih unjuk yang 4K aja karena dia bagus banget.
dan dia bisa ganti dan tetap stabil. Sip. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja ya untuk review si Samsung Galaxy S22. Gimana teman-teman untuk HP-nya dengan minus tompel di sini, apakah recommended? Menurut gue pribadi sih ini masih worth it ya teman-teman ya. Ditambah juga dia LCD masih ori, baterainya masih ya, walaupun cuma 3700 mAh ya, ini masih cukup buat harian ya, walaupun sehari pasti ngecas 2 kali teman-teman ya. Dan dia juga performanya kenceng ya, karena Snapdragon 8 Gen 1 atau Gen 1 dengan Antutu 1 juta sih di kelas harga 2 jutaan ini udah enak banget buat harian ya. Kameranya juga jernih, kamera ultrawide, kamera tele yang zoomnya juga bagus, untuk perekaman videonya juga keren ya. Terus juga dia untuk kualitas layarnya udah nggak usah ditanyain lagi ya, untuk Samsung pasti udah bagus. Kualitas speakernya kenceng, dan overall sih ini buat gue masih worth it banget ya. Cuman ya minus tompel aja, tapi kalau kalian orangnya risian, bang nggak worth it bang, ngapain dia yang tompel, mending gini, silakan boleh komen banget di bawah ya, komen aja di bawah. Overall buat gue di harga 2 jutaan ini masih recommended banget ya. Main Mobile Legends di video unboxing juga lancar, main Genshin di sini kalau mau lancar gue saranin di medium aja, dan FPS-nya di 60 ya, karena kalau kalian main di highest itu kondisi HP-nya bakal cepet panas, dan gue saranin kalau main lebih lancar pakai cooler aja. Dan kalau misalnya main tanpa cooler sih medium di 60 fps itu udah enak banget teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja untuk review Samsung S22 5G ini dari gua. Oke, kalau kalian suka video ini di skip aja kalau nggak suka. Sampai bertemu di video review berikutnya. Bye bye.